Dear my lovely students, I'm so happy that we still have a chance to meet for studying English together. Senang sekali pada saat ini kita masih punya kesempatan untuk belajar bahasa Inggris bersama. Our topic today is descriptive text. I would like to ask you to pay attention to the explanation here and hopefully it will be useful for you. Topik kita hari ini adalah teks deskriptif. Mem harap kamu bisa mengikuti penjelasannya dan kiranya ini akan bermanfaat untukmu nanti. Let's begin with the social function of descriptive text. Kita mulai dengan membahas fungsi sosial dari teks deskriptif. Atau, apa tujuanmu belajar teks deskriptif? The social function of descriptive text is to describe a particular person, place, or thing. Descriptive text adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan orang, tempat, atau suatu benda. Umumnya, yang dideskripsikan adalah bentuk, ciri, ataupun sifatnya. Dear class, this is the generic structure of descriptive text. Struktur umum yang dipakai ketika kita mau menulis teks deskriptif. The first is identification. Identifies a phenomenon to be described. Bagian identifikasi ini terletak pada paragraf pertama dan tujuannya kita memperkenalkan objek kepada pembaca atau pendengar sebelum dideskripsikan lebih lanjut. The second, description, describes parts, qualities, characteristics. Pada bagian ini kita mendeskripsikan atau juga menggambarkan suatu hal secara detail dan lengkap dari bagian-bagiannya, kualitasnya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan penjelasan lainnya. Now let's see the example of descriptive text. Have a look to this, Prambanan Temple. Jika kita ingin menggambarkan tentang Prambanan Temple atau Candi Prambanan, kita harus memperhatikan struktur umum atau langkah penulisan dari teks deskriptif. The first is identification. Ini adalah contoh identifikasi yang memperkenalkan dengan singkat tentang topik yang kita bicarakan. Isinya bisa berupa nama tempat, lokasi atau alamatnya di mana, dan apa yang membuat tempat itu begitu spesial. Prambanan Temple. Prambanan Temple is the historical tourism place that must be visited. The location is in Yogyakarta, around 10 minutes from Adi Sucipto Airport. Spending 40,000 rupiahs, we can explore around it all day. We want to enjoy the beauty, take some picture, and learn something historical about it. Candi Prambanan merupakan tempat wisata sejarah yang wajib dikunjungi. Lokasinya berada di Yogyakarta, sekitar 10 menit dari Bandara Adi Sucipto. Dengan membayar Rp40.000, kita bisa menjelajahi sekelilingnya seharian. Kita ingin menikmati keindahan, berfoto ria, dan belajar sesuatu yang bersejarah tentangnya. The second, description. Bagian ini jelas menggambarkan dengan detail atau rinci tentang kualitas dari Candi Prambanan itu sendiri dan mendeskripsikan tentang bagian-bagian bangunannya serta ciri-ciri dari bangunan bersejarah ini yang bisa membuat pendengar atau pembaca terkagum atas keistimewaan dari Candi Prambanan ini. Dear class, after studying the theory of descriptive text, I'd like to ask you to read the whole example of Prambanan Temple with the translation provided. Anak-anakku yang baik, setelah kamu mempelajari teori dari teks deskriptif, Mem ajak kamu membaca keseluruhan teks tentang Prambanan Temple dan silahkan kamu pahami isinya.
Terjemahannya disediakan untuk membantu kamu lebih mengerti akan isi dari teks tersebut. Dear my beloved students, this is the end of explanation about descriptive text. Deal with social function, generic structure, and the example of it. If you have any questions, please let me know. Thank you for joining the class.